Ya, halo, selamat datang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Juanino. Saya dari Teknik Industri Universitas Isa Unggul, Citra Raya, Tangerang. Di sini saya akan berbagi ilmu aja sama teman-teman tentang unsur dan paduan yang penting dalam industri ini, hubungannya sama material teknik terutamanya. Nanti kita akan berbagi ilmu tentang klasifikasi material apa saja, lalu tentang heat treatment terutama untuk material logam dan keramik. Lalu nanti saya akan menyampaikan juga tambahan informasi tentang polimer terutama untuk plastik kemasan sehari-hari. Klasifikasi material. Klasifikasi material itu dibagi menjadi 4 menurut grup. Ada material logam, ada material keramik, ada polimer, dan juga ada komposit. Kita bahas tentang material logam terlebih dahulu. Logam itu pada dasarnya dia memiliki kekuatan yang baik, dan kalau dipadukan dengan utamanya karbon sih, dia akan menaikkan tingkat kekerasannya. Dia juga penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Dia juga memiliki fleksibilitas dalam pembentukannya, umumnya tahan korosi dan mudah untuk didaur ulang. Untuk unsur logam yang pertama nih, yang paling umum adalah besi. Besi itu memiliki unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atomnya 26. Salah satu logam paling umum di bumi, ya hampir semua, ada banyak sekali penerapan dari besi, terutama paduannya ya. Ini adalah kalau di tabel periodik itu dia mengasihkan informasi seperti ini: nomor atom, berat atom. Sifat fisik besi, dia terutama kalau dia besi murni ya, memiliki warna perak keabu-abuan. Jadi kalau misalnya yang kita lihat ada besi bangunan tuh, dia warna agak kehitaman ya, karena dia memang bukan besi murni, dia sudah campuran gitu. Memiliki kepadatan yang tinggi, memiliki titik lebur sekitar 1535 derajat Celcius dan titik didih 2750 derajat Celcius. Ini adalah sifat fisik besi yang saya sadur dari Wikipedia. Sifat kimianya, dia reaktif terutama dengan oksigen. Jadi kalau besi murni itu dia memiliki kecenderungan mudah untuk bereaksi dengan oksigen. Itu maksudnya yang kita bilang dengan namanya karat. Kan besi kan Fe, dia nanti kalau misalnya bereaksi dengan oksigen plus O2, biasanya terbantu karena ada H2O ya. H2O itu maksudnya bukan cuma air aja, dalam kondisi kering pun kan mau nggak mau kan tetap suasananya kan tetap lembab, maka nanti dia akan bereaksi dengan O2 dibantu dengan H2O, dia akan menjadi Fe2O3 plus H2O ya. Fe2O3 itu maksudnya itu adalah karat itu ya. Magnetik, besi dapat ditarik oleh magnet, dia memiliki sifat magnet yang baik ya. Rata-rata penggunaan magnet itu dia dibuat dengan bahan dari besi. Besi itu sangat kuat dan lentur, terutama besi murni, karena kalau besi murni dia memiliki kadar karbon yang sedikit. Besi murni mudah bakalat ya. Solusinya biasanya kalau misalnya dia menggunakan besi murni, dia dilapisi dengan bahan lain, dicat atau dengan misalnya di chrome, atau dilapisi dengan logam lain. Yang sering terjadi juga adalah dia dipadukan dengan unsur lain atau material lain supaya dia lebih tahan terhadap korosi. Ini adalah salah satu dari Wikipedia. Nah, penggunaan besinya pertama di konstruksi, manufaktur, otomotif, bata rumah tangga, banyak ya macam-macam ya. Kalau yang digambar ini contohnya, ini adalah besi yang dipakai buat tulangan dari bangunan beton itu. Oke, untuk yang selanjutnya ada aluminium. Dia memiliki
simbol Al dengan nomor atom 13, juga termasuk salah satu logam yang paling umum di bumi, membentuk sekitar 8% dari kerak bumi. Ini adalah kalau di tabel periodik tadi ya, dengan berat atom sekian, 26,981 sekian. Sifat fisiknya dia ringan dan kuat. Kepadatannya sekitar 2,7, sepertiga dari kepadatan baja. Memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Warnanya mengkilap. Warna yang dimaksud ini adalah aluminium murni ya, memiliki warna keperakan dan kilap logam yang menarik. Titik lebur aluminium itu lebih rendah dari besi. Kalau besi tadi 1300 sekian, kalau aluminium hanya 660 derajat Celcius kurang lebih, dan titik didihnya 2500 derajat Celcius. Dia mudah ditempa, mudah dibentuk. Dia memiliki lapisan oksida yang melindungi dari korosi. Jadi nggak seperti besi murni tadi. Biasanya aluminium itu ketika ditambang ya, dia punya lapisan oksida yang melindungi dia dari korosi. Ini sifat fisik yang saya ambil dari Wikipedia. Sifat kimianya secara alami dia tahan karat. Salah satu logam dengan yang memiliki sebagai konduktor listrik dan konduktor panas yang baik. Dia reflektif terhadap cahaya dan panas. Sering digunakan untuk paduan dengan logam lain untuk meningkatkan kekuatan dan kegunaannya. Jadi ya sama seperti besi tadi, dia jarang sekali digunakan dalam bentuk murninya. Ini dari Wikipedia juga. Penggunaannya untuk konstruksi, untuk bahan rumah tangga, transportasi, manufaktur. Kalau konstruksi aluminium untuk apa? Kalau konstruksi di aluminium maksudnya ini dia bukan di betonnya jelas, karena dia logam yang dia jelas lebih gampang ditempa. Jadi kan dia ulet sekali dibandingkan besi. Dia bisa dipakai misal di kalau jendela-jendela di gedung-gedung itu kan dia kan kisi-kisinya dia bukan dari logam yang berat, dia bisa logam yang ringan dan mudah dibentuk, biasanya aluminium. Peralatan rumah tangga ini aluminium itu sering digunakan untuk masak ya, masak kue, masak apa. Terus ada kaleng kemasan, kaleng sarden atau kaleng minuman seringnya. Transportasi dipakai di pesawat atau di bodi mobil, dan di manufaktur juga banyak. Selanjutnya tembaga atau Cu adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atom 29. Dia adalah salah satu logam lunak, memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Tembaga yang murni atau yang bukan dengan campuran dari logam lain, dia biasanya berwarna orange merah muda. Jadi kenapa kok dia namanya Cu bukan Te, karena dia tembaga? Karena ini dari bukan dari bahasa Inggris ya, tapi dari internasionalnya tembaga itu dia disebutnya sebagai curium, makanya singkatannya adalah Cu. Kalau tembaga ya itu karena bahasa Indonesianya menerjemahkannya sebagai tembaga. Warnanya mirip sama isi kabel. Mungkin kalau yang pernah lihat atau bongkar kabel tembaga itu dalamnya seperti apa ya, warnanya mirip seperti itu, seperti yang di gambar ini. Sifat fisiknya warnanya kemerahan, kecoklatan, dan mengkilap. Kepadatannya sekitar 8,96 gram per cm kubik. Titik leburnya sekitar 1085 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 2567 derajat Celcius. Nah, ini konduktivitas termal dan konduktivitas listriknya untuk 401 dan 59,6. Ini termasuk salah satu logam yang konduktivitas termal dan listriknya baik. Ini adalah sifat fisik tembaga, ambil dari Wikipedia juga. Sifat kimianya, selain konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, dia juga memiliki lapisan oksida alami untuk melindungi dari korosi. Dia mudah terbentuk dan dia bersifat anti bakteri dan anti mikroba. Jadi memang ada logam-logam yang dia memiliki sifat-sifat anti bakteri dan anti mikroba.
Apakah cuma tembaga saja? Enggak, dia ada beberapa ya, contohnya misalnya kayak perak atau silver, emas itu juga dia lebih bersifat antibakteri dan antimikroba juga. Biasanya kalau sering penggunaan yang sering itu silver, dia sering digunakan di medis itu sebagai pisau. Kalau pisau bedah itu dia pakai silver. Setahu saya semuanya dia memakai silver. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang harus menggunakan logam lain, tapi juga harus mengandung sifat kimia yang antibakteri dan antimikroba juga. Dari Wikipedia. Nah, penggunaannya tembaga atau kurium ini: elektronik, konstruksi, peralatan rumah tangga, mata uang koin. Kalau mata uang koin itu zaman dulu masih ada mata uang yang menggunakan tembaga tuh. Biasanya dia jenis mata uang yang kalau misalnya didiemin lama, dia jadi kayak keluar kayak hijau-hijau gitu. Jadi itu adalah salah satu reaksi kimia yang terjadi di lapisan tembaga kalau dia mengalami korosi. Tadi katanya tembaga dia tahan terhadap korosi. Secara umum dia lebih tahan dibandingkan dengan logam seperti besi misalnya, tapi tetap aja enggak semua logam itu ketahanannya terhadap korosi itu sama kuatnya, kalau apalagi kalau dibandingkan sama emas. Terus yang selanjutnya ada nikel. Nikel ini adalah unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Merupakan logam yang keras. Oh, ini maksudnya tembaga murni. Salah, ini harusnya nikel murni, dia berwarna putih keperakan. Ya, ini adalah kalau di tabel periodik Ni dengan nomor atom sekian, berat atom sekian. Sifat fisiknya dia memiliki warna putih keperakan kalau biji nikel murni ya. Kepadatannya sekitar 8,9 gram per cm kubik. Titik leburnya sekitar 1455 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya sekitar 2913 derajat Celcius. Ini adalah sifat fisik dari nikel. Sifat kimianya, dia adalah salah satu logam yang keras. Jadi kalau dibilang kuat sama keras itu sama atau beda, itu beda. Kalau kuat itu, kalau kuat itu kita andaikan misalnya kayak ada, misalnya ini ada kayak, ini adalah logam yang kuat ya. Ini logam yang kuat, kita taruh di sini, di pinggir-pinggir sini dia ada penyangganya. Lalu taruhlah ada orang naik ke atas sini. Kalau dia misalnya mentiung, kayak jadi mentiung begitu ya, karena ada beban berat di atasnya, itu adalah menunjukkan dia logam yang kuat. Sedangkan kalau material yang kelas, bukan logam ya, material ya, dia kalau misalnya sama dengan posisi tadi, lalu ditaruh beban di atasnya, dia akan patah, bukan mentiung. Jadi bukan berarti kalau yang keras itu lemah, enggak juga. Tapi maksudnya adalah keras itu menunjukkan bahwa dia itu enggak seulet dibandingkan dengan material yang kuat gitu. Kita lanjutkan. Nikel dia tahan korosi dan oksidasi, stabil di suhu tinggi dan memiliki kemampuan magnetik. Jarang sekali tapi nikel digunakan sebagai magnet ataupun peralatan-peralatan yang butuhkan sifat magnet lebih sering memang. Karena posisinya besi sama nikel lebih mudah ditemukan besi kalau dibandingkan dengan nikel. Makanya secara prinsip lebih mudah lah di industri manufaktur untuk magnet misalnya. Ini sifat kimia nikel dan dari Wikipedia juga. Penggunaannya, dia ada di industri kimia, di elektronik, di industri manufaktur, dan industri otomotif. Dia kalau di industri kimia itu misalnya untuk misalnya di baterai
atau di produk katalis. Kalau di industri manufaktur dia biasanya digunakan sebagai paduan sih bersama dengan besi utamanya. Jadi nikel adalah logam yang keras, besi adalah logam yang kuat. Mungkin secara sifat paduan dari besi dengan nikel itu lebih baik dibandingkan dengan paduan besi dengan karbon. Kalau kita cari yang kuat tapi juga masih memiliki sifat ulet misalnya begitu. Kalau otomotif, komponen-komponen otomotif itu dia seringkali bermacam-macam, nggak cuma logam aja ya. Dia jelas selain material logam ada material keramiknya, ada material polimernya juga. Nggak hanya di mobil lah, bermacam-macam industri elektronik otomotif gitu. Terus yang selanjutnya ada titanium. Dia adalah unsur kimia dengan simbol TI, ini harusnya bukan MI ya, ini ada kesalahan edit, mohon maaf sekali. Memiliki nomor atom 22. Dia juga logam keras, hitam murni berwarna putih keperakan, dan dia adalah logam yang langka. Nah ini yang betul ini, tadi saya salah mengedit. Titanium, sifat fisik titanium memiliki warna putih keperakan dengan gelap logam yang menarik. Kepadatannya adalah setengah dari kepadatan besi, sekitar 4,5 gram per cm kubik. Titik lebur titanium adalah sekitar 1668 derajat Celcius dan titik D-nya adalah 3287 derajat Celcius. Dia jelas memiliki selisih yang lumayan ya kalau dibandingkan dengan besi. Sifat fisik dari Wikipedia juga, sifat kimianya. Titanium itu salah satu logam dengan kekuatan tertinggi per beratnya, tapi juga dia memiliki tingkat kekakuan dan tahan terhadap korosi yang tinggi juga. Titanium memiliki sifat tahan korosi, dia bahkan di lingkungan yang sangat keras seperti air laut. Oleh karena itu banyak digunakan dalam aplikasi maritim. Dia ringan dan kuat sehingga sering dipakai dalam industri atau pembuatan benda-benda yang membutuhkan menggunakan material yang kuat tapi juga ringan, seperti pesawat terbang dan struktur ruang angkasa. Biokompatibilitas titanium cocok untuk jadi implan gitu, karena dia memiliki selain masalah tahan korosinya, dia juga sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur-unsur lain atau hal-hal di sekitarnya gitu. Karena kalau misalnya dari implan dalam tubuh, selain ada daging, ada darah lah. Kalau kita menggunakan besi misalnya, kalau misalnya menggunakan besi, dia ketemu air, ketemu darah ada sel darah merah, dia membawa oksigen. Dia nanti kan di dalam tubuh dia bisa berkarat, itu kan jelas berbahaya buat kesehatan gitu. Makanya biasanya implan-implan atau misalnya kalau ada patah tulang tuh, dia digunakan untuk penyembuhannya, misalnya selain titanium ada platina misalnya, kan umum digunakan platina. Ini dari Wikipedia. Penggunaannya tadi sudah disebutkan, pesawat ruang angkasa, untuk kelautan, untuk kesehatan atau medis, untuk peralatan olahraga, untuk perhiasan tuh misalnya kayak jam tangan, karena ada jam-jam tangan yang dia dilapisi dengan titanium gitu supaya dia lebih tahan terhadap karat. Terus kalau untuk medis tadi, dia implannya dipakai misalnya untuk implan gigi. Kalau di kelautan dia utamanya di struktur kelautan atau kapal yang posisinya sering sekali ketemu atau bersinggungan dengan air lautnya gitu, misalnya yang di bagian bawah gitu. Oke, kita lanjut ke paduan logam. Jadi jarang sekali kan dari tadi kita dengarkan, kita lihat bahwa kayak ada besi, ada tembaga, ada nikel, ada titanium.
ada aluminium. Itu dia jarang sekali digunakan dalam unsur murni, lebih seringnya dalam bentuk paduan logam biasanya. Oke, baja tahan karat atau stainless steel ini umum ya, maksudnya kita sering banget dengar untuk stainless steel ini ya. Dia adalah baja tahan karat, paduannya terdiri dari besi, karbon, dan ya kurang lebih 10,5 kromium. Jadi dari campuran itu dia memberikan sifat anti korosi dan anti karat yang kuat. Jadi besi itu sebagai bahan utamanya, diberikan karbon untuk memberikan pengerasan, dan diberikan kromium sebagai anti korosinya. Nah, kromium adalah unsur kunci dalam stainless steel yang memberikan ketahanan terhadap korosi. Baja tahan karat juga dapat mengandung unsuran seperti nikel, mangan, atau molybdenum yang dapat meningkatkan sifat-sifatnya. Maksudnya meningkatkan sifat-sifatnya ini mungkin kita sering dengar kalau stainless steel dipakai buat apa nih? Buat peralatan makan. Tapi kan nggak cuma itu aja. Misalnya kalau dengan spesifikasi stainless steel yang digunakan untuk peralatan makan ini digunakan untuk stainless steel yang digunakan pada industri pengolahan makanan, ternyata dia kurang cocok. Misalnya dia terlalu ketas nih, terlalu gampang patah atau rusak atau gampang aus ya, berarti ketika proses pembuatannya dia paduannya harus disesuaikan juga supaya memiliki spesifikasi yang cocok untuk industri. Sifat anti korosi, kekuatan dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Nah, misalnya kalau misalnya kita ngaduk pakai stainless steel itu ya, kita ngaduk teh panas atau kopi panas, kalau didiamkan dalam waktu yang lama, iya sendoknya jadi akan terasa panas, tapi ketika kita celupkan langsung dia kan juga nggak langsung terasa panas juga kan. Jadi ketahanan panasnya lumayan baik. Lalu ketahanannya untuk digunakan pada konstruksi atau struktural. Ini utama misalnya di industri yang membutuhkan, yang dia menggunakan mesin yang bekerja 24 jam itu kan panas. Biasanya kalau misalnya besi murni gitu, dia sering terkena panas dingin selain karena H2O, itu juga mempercepat korosinya, mempercepat terjadinya pengaratan. Kadang warna karatnya nggak merah juga, kadang dia menghitam atau bagaimana. Nah, dengan paduan dan komposisi yang pas, kalau misalnya menggunakan stainless steel itu dia memiliki ketahanan dan kekuatan yang baik, terutama atas perubahan suhu yang drastis, langsung tinggi turun lagi gitu misalnya. Sifat kimianya, dia tidak reaktif, umumnya tidak mudah bereaksi dengan air atau udara, dan tidak mengubah rasa atau warna makanan yang bersentuhan. Ya sering digunakan peralatan dapur selain sendok sama garpu, pisau, rata-rata menggunakan stainless steel. Higienis, dia memiliki sifat yang mencegah pertumbuhan bakteri. Umum digunakan di peralatan medis atau farmasi. Misalnya kalau di industri farmasi itu kan, kalau misalnya pernah lihat video ya produksi obat, dia kan pakai yang namanya spatula atau kayak, ada nggak ya? Nah, kayak spatula gini dia digunakan untuk kalau misalnya mencampurkan obat itu stainless steel. Loh, kenapa tadi kalau pisau bedah dia menggunakan silver gitu? Ya balik lagi dari secara dia efisien nggak kira-kira kalau misalnya menggunakan silver semua begitu. Maksudnya efisien ini secara harganya bagaimana, secara mudah nggak didapatkan logamnya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih bahan dalam industri gitu. Penggunaannya peralatan rumah tangga, konstruksi, medis, industri.
Nah, ini kayak bisa lihat di gambar ini kan yang digunakan dalam industri makanan biasanya. Dia menggunakan, jadi dia dari kipas, dari dinding-dindingnya itu dia menggunakan bahan stainless steel. Ini biasa ya, tempat cuci dari stainless steel, jadi dia lebih tahan terhadap, karena sering dipakai buat cuci tangan, mungkin ada sabun, jadi tahan terhadap kondisi yang keras namanya. Aluminium alloy. Paduan aluminium merupakan logam yang terdiri dari aluminium sebagai unsur utama dengan penambahan unsur lain untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu. Ini sama seperti tadi ya, stainless steel itu tadi kan dia besi yang ditambahkan dengan utama unsurnya adalah kromium. Aluminium alloy juga seperti itu, dia utamanya ya aluminium dengan ditambahkan unsur-unsur lain. Komposisi dan sifat fisik aluminium alloy. Ringan, dia memiliki kekuatan yang baik juga dan memiliki ketahanan korosi yang baik dan memiliki konduksivitas termal dan listrik yang baik juga. Jadi kayak misalnya di pesawat terbang itu kan pasti, kalau bayangkan kalau misalnya pesawat terbang itu dia bodinya itu dia menggunakan besi atau stainless steel tadi itu, sama-sama tahan korosi, sama-sama tahan korosi. Tapi kan ada faktornya untuk menahan dengan kekuatan misalnya sekian kilonewton itu. Kalau menggunakan bahan paduan besi, dia membutuhkan akhirnya bobotnya jadi sekian. Bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi kan balik lagi ya, apakah efisien nggak dengan, kalau misalnya untuk mengangkat bobot sekian dia membutuhkan tenaga mesin sekian, kan makin berat kan berarti membutuhkan tenaga yang makin besar. Kalau membutuhkan tenaga yang makin besar berarti dia membutuhkan bahan bakar yang banyak juga. Efisien atau enggak kalau misalnya seperti itu misalnya. Jadi kembali lagi bahwa dalam industri apapun, entah industri manufaktur, industri otomotif atau industri dirgantara, efisiensi dalam pemilihan bahan itu selalu menjadi pertimbangan yang utama. Sifat kimianya seperti stainless steel, dia tidak mudah bereaksi, tidak mudah korosi juga. Nah, penggunaannya ini dalam industri apapun, dalam konstruksi, dalam otomotif, dalam elektronik. Ini mungkin nggak kelihatan jelas ya, tapi ini adalah pabrik pembuatan pesawat. Saya carinya di Google adalah pabrik pesawat Boeing. Nah, terus yang di sampingnya ini itu adalah kapal aluminium. Jadi kapal itu dia bahannya nggak harus dari kayu atau dari besi seperti kapal-kapal yang besar-besar gitu. Ini biasanya untuk kapal ringan atau speedboat misalnya, dia menggunakan aluminium karena dia ringan, tapi karena dia kecil jadi dia masih bisa lah untuk menggunakan bahan logam seperti aluminium. Lalu di elektronik ini lengan robot, jadi dia menggunakan aluminium itu bahannya supaya dia lebih ringan gitu. Kalau misalnya dia secara bobot yang lebih ringan kan berarti penggunaan listriknya yang digunakan oleh mesin-mesin robotiknya itu tentu akan hanya membutuhkan listrik yang lebih sedikit kalau dibandingkan dengan menggunakan bahan-bahan yang berat gitu. Ini ada spandek yang biasa digunakan kalau sekarang kan populernya spandek untuk atap ya, untuk bikin kanopi. Selanjutnya adalah besi serbuk atau metallurgi powder. Pada logam besi serbuk adalah bahan yang terbuat dari besi yang dihaluskan menjadi bubuk halus, kemudian dicampurkan dengan bahan lain. Biasanya dicampurkan dengan logam lain. Dia dikenal dan dipelajari di cabang keilmuan metallurgi serbuk.
pembuatannya menggunakan metode press dan sintering. Namun besi serbuk itu memiliki kelemahan, dia proses yang mahal, jadi biasa digunakan hanya untuk benda-benda yang rumit dan nilainya tinggi. Komposisi dan sifat besi kekuatannya, dia memiliki kekuatan yang tinggi, apalagi kalau dikombinasikan dengan logam lain yang lebih kuat. Dia memiliki ketahanan arus yang baik, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan gesekan tinggi seperti bantalan rem dan kampas rem, atau seperti misalnya poros itu maksudnya bukan hanya di otomotif juga ya, ada banyak mesin yang menggunakan poros juga. Dia memiliki ketahanan korosi yang baik, ini tergantung dari paduannya. Sifat kimianya, dia reaktif kalau masuk dalam bentuk serbuk. Kalau misalnya, jadi pembuatan powder metal itu dia bukan, ada banyak cara sih, maksudnya jangan dibayangkan itu kayak kita bikin serbuk geraji itu karena gesekan itu, enggak juga. Dia bisa menggunakan teknik kimiawi. Kalau misalnya besi itu kalau keluar dari pabriknya, kalau dia dipakai dalam waktu yang singkat, misalnya jadi sekarang siang ini langsung dipakai tuh, dia enggak akan dilapisi atau dilindungi oleh minyak utamanya. Tapi kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama, misalnya nggak langsung dipakai, nggak langsung diproduksi hari itu juga, ada kemungkinan besoknya serbuk besi itu, utamanya kalau bahannya besi yang Fe ya maksud saya, itu ada kemungkinan besarnya nanti besok dia udah warnanya udah memerah, berarti dia udah berkarat atau teroksidasi gitu. Kemagnetannya, sifat magnetiknya baik, kecuali jika dikombinasikan dengan bahan yang tidak magnetik. Jadi ya paduan itu, misalnya besi sebagai logam yang memiliki sifat magnetik yang baik, tapi kalau misalnya dicampur dengan logam-logam yang sifat magnetiknya kurang baik, misalnya aluminium, dia normalnya sifat magnetiknya akan berkurang karena sudah dipadu itu tadi penggunaannya. Nah biasanya kan selain poros juga ada gerigi-gerigi mesin itu, mungkin ada yang bentuknya itu, kalau biasa kita lihat kan kalau di luar kan kayak rantai motor itu bentuk yang umum gitu, tapi kalau yang di dalam mesin gitu mungkin dia bentuknya bentuk yang sulit untuk dibuat kalau misalnya menggunakan metode pengecoran logam atau menggunakan metode memesin. Jadi kalau logam serbuk itu, dia cara pembuatannya, dia di mixing dulu. Jadi misalnya serbuk Fe dengan serbuk nikel dengan serbuk apalah, dia di mixing, terus habis itu baru di press di dice nya. Jadi kalau misalnya melakukan pengecoran logam itu kan dia logam cair dituangkan ke dice. Kalau ini dia dari serbuk itu dia di press, dia ada dice nya itu, jadi nanti akan membentuk sesuai dengan dice nya. Lalu setelah itu disintering atau dipanaskan kurang lebih 80-90% di bawah titik leburnya. Habis itu didinginkan di annealing. Ya biasa normalnya kalau dalam industri yang menggunakan logam serbuk itu, dia ukuran dice-nya itu sudah diperhitungkan dengan tepat supaya hasil produk jadinya itu tidak perlu menggunakan kembali mesin. Nggak perlu misalnya kayak wah ini agak kasar nih di gerinda, nggak bisa. Kalau misalnya logam serbuk itu hasil jadinya nggak bisa disamakan dengan paduan-paduan logam yang hasil dari teknik pengecoran gitu, karena dia kuat gitu, tapi dia keras gitu, tapi dia nggak sekuat logam paduan yang
menggunakan teknik mengecor gitu. Contohnya misalnya yang kalau misalnya terlihat lagi itu, kalau misalnya beli es serut itu kan dia dia kan alatnya kan biasanya di atas meja gitu ya, segini di atasnya ada baloknya gitu, dicepit dan diputer itu balok es sebesar itu hanya ditopang, kan kelihatan ya, hanya ditopang oleh kaki-kaki yang kelihatannya kecil. Nah itu menggunakan hasil dari proses besi serbuk. Jadi walaupun dia kecil tapi dia mampu menahan beban yang berat, itu bagus. Selain itu misalnya ada kalau mesin jahit, terutama mesin jahit zaman dulu kan belum ditutupin ya. Kalau mesin jahit zaman sekarang kan udah ditutupin. Kalau mesin zaman dulu itu, kalau mungkin teman-teman ada yang punya atau lihat, ya itu kelihatan kan dari bentuknya tuh, dia kecil tapi dia mampu menahan beban mesin jahitnya yang berat. Lalu di mata pisau penggiling daging, itu nggak kelihatan langsung sih, dan memang jarang sih orang lihatnya. Makanya kalau misalnya nih kita punya suatu benda atau alat yang dia menggunakan besi serbuk, hasil dari industri besi serbuk, dia patah tuh, kalau kita bawa ke tukang las, kalau tukang lasnya jujur, dia akan ngomong kalau ini nggak bisa dilas, karena memang nggak bisa dilas dengan cara yang biasa untuk logam dari besi serbuk itu. Begitu. Kita lanjut di tembaga alloy, dia biasanya dipadukan dengan ferro atau besi. Jadi dia memberikan sifat-sifat yang unik antara campuran tembaga dengan besi. Kalau tembaga tadi kan lunak ya, kalau misalnya tembaga alloy itu dia nanti akan memberikan tambahan kekuatan ya, karena ada campuran dari besinya itu terus ketahanan terhadap korosi. Besi tadi itu kan dia korosif, yang mudah sekali korosi. Tapi kalau di tembaga alloy, karena dia ada unsur tembaganya, maka dia memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan besi murni, memiliki konduksivitas listrik yang baik. Ini karena bawaan dari sifat tembaganya. Penggunaannya di industri yang di elektronik ini, contohnya kalau di elektronik ini adalah bagian yang biasanya digunakan untuk di dalam stok kontak itu. Bayangkan kalau misalnya dia bahannya sama kayak kabel yang tembaga murni. Kabel kan mudah sekali kita misalnya kita gulung atau gimana, karena dia kan mudah dibentuk ya, lunak ya. Tapi kalau misalnya dalam stop kontak, kalau misalnya dia lunak, kita baru masukin, kita colokin sekali, kita cabut, nanti ada kemungkinan bentuknya di dalam stop kontak ini berubah. Nanti yang kedua kita lakukan lagi, dia ternyata berubah jadinya malah nempel, akan terjadi konslet atau arus pendek. Itulah kenapa digunakan tembaga alloy. Terus ini itu digunakan untuk melakukan pemanasan. Jadi misalnya kalau pernah lihat video, jadi dia logam kan global gitu, ada misalnya baut nih dimasukkan di tengah situ, dia akan panas. Jadi dia adalah alat konduksi. Kenapa kok menggunakan tembaga alloy? Kalau misalnya menggunakan tembaga murni itu tadi, karena tembaga adalah salah satu logam yang konduktivitas termalnya baik, dia takutnya karena panas terus susah gitu, dia akan mudah melakukan deformasi atau perubahan bentuk. Itu kan juga nggak bagus kalau digunakan dalam industri gitu. Terus yang selanjutnya adalah titanium alloy. Dan titanium adalah logam yang mengandung titanium bersama dengan logam-logam lainnya untuk meningkatkan atau mengubah sifat-sifatnya.
dia memiliki warna perak keabu-abuan, mirip seperti warna titanium yang murni. Logam dengan kekuatan yang tinggi namun ringan, titik lebur dan titik didihnya dia tinggi. Sifat kimianya dia tahan terhadap korosi dan oksidasi tanpa memerlukan perlindungan tambahan. Biokompatibilitas, memiliki sifat biokompatibel yang baik. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan di awal, dia sering digunakan sebagai implan tulang, gigi palsu, atau peralatan medis lainnya. Maksudnya implan tulang ini misalnya ada suatu kejadian yang akhirnya mengharuskan tulang aslinya itu dia tidak bisa digunakan kembali. Prinsipnya sama seperti gigi palsu. Jadi menggunakan titanium yang berbentuk tulang itu lalu digunakan sebagai pengganti tulang yang tadi sudah rusak. Nah, kenapa nggak menggunakan silver atau platina? Kalau gigi kan jelas kecil ya, mungkin kalau dibandingkan dengan tulang secara ukuran kan jelas berkali-kali lipat. Hubungan sama apa? Sama efisiensi tadi. Apakah dia worth it atau tidak nih kalau digunakan dengan jumlah yang lumayan banyak ini? Maksudnya worth it atau tidaknya, enggak semua pasien yang membutuhkan itu memiliki kemampuan keuangan yang sama gitu. Mungkin ada yang kalau titanium ini masih bisa nih untuk beli, tapi kalau bahannya full silver nggak bisa, contohnya seperti itu. Jadi ada alternatif lain selain menggunakan perak atau platina. Paduan titanium cenderung mempertahankan dimensi yang stabil dalam suhu tinggi atau kondisi lingkungan yang keras. Nah, ini penggunaannya dalam industri penerbangan, olahraga, medis. Ini mungkin terutama yang cowok yang suka main game atau suka baca-baca artikel ya. Ini adalah SR-71 Blackbird. Dia adalah satu pesawat siluman yang dulu ketika era perang dingin itu digunakan oleh Amerika. Dia terkenal karena waktu itu belum ada rudal yang kecepatannya bisa mengejar pesawat ini. Nah, dia itu bodinya itu dia menggunakan titanium alloy utamanya. Mungkin dipadukan dengan aluminium atau apa, nggak ada yang tahu pasti karena itu kan rahasia dari negara ya, karena itu adalah peralatan militer gitu. Jadi ketika karena dia kecepatannya tinggi sekali pada waktu itu, jadi gesekan yang ketika terbang di atas kan mungkin kalau kita gitu nggak terasa ya, kita lari itu gesekan terhadap udara, tapi kalau untuk pesawat dia akan terasa sekali. Jadinya di permukaan pesawatnya itu akan ada kemungkinan besar akan memberikan kenaikan suhu permukaan yang tinggi gitu. Jadi mungkin perancangnya kalau misalnya menggunakan aluminium seperti pesawat-pesawat komersial, mungkin dia nggak akan bisa bertahan untuk sampai ke kecepatan tersebut tuh. Tapi karena dia didesain dengan menggunakan titanium, jadinya dia bisa sampai untuk kecepatan segitu. Terus ini ada gambar tap. Nah, tap itu dia digunakan untuk membuat ulir di logam biasanya. Jadi misalnya nih, kalau ada kasus motor, wah ini tutup baut buat buang olinya yang di bawah itu, wah dia dol nih. Nah, cara menderinya adalah lubang yang rusak itu tadi dibor lagi, dibesarkan gitu ya, dibesarkan. Bisa dengan habis dia dibor untuk pembesaran lubang itu, bisa dia langsung ditap sehingga terbentuk ulir. Lalu nanti tutupnya diganti dengan ukuran baut yang lebih besar. Tapi seingat saya ada juga yang dia bisa ukurannya nanti sama, nanti dia pakai ada alat lagi untuk masukkan lagi ke bekas tap bekas tapannya itu, jadi nanti ukurannya dia kembali ke ukuran aslinya.
itu ada juga lainnya. Ini adalah contoh implan yang digunakan di sebagai implan tulang itu tadi gitu. Oke, untuk pembahasan dari material logam dan paduan logamnya, mungkin di teman-teman mungkin ada yang lebih tahu lagi ya selain dari contoh-contoh yang saya sharingkan tadi. Mungkin bisa komen aja di bawah, atau mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi aja dengan komen di bawah. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan material keramik. Apakah material keramik ini sama kayak keramik di rumah itu? Ya, itu juga material keramik juga, tapi ternyata sebenarnya material keramik itu ada banyak bentuknya, dan kita nggak, mungkin dari kita ada yang nggak nyangka kalau oh ini tuh ternyata termasuk material keramik toh, karena dalam kehidupan sehari-hari nggak pernah disebut sebagai keramik gitu. Oke, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya, yang akan kita bahas tentang material keramik. Untuk material logam dan paduan logamnya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa untuk lanjut ke video yang selanjutnya yang membahas tentang material keramik. Oke, terima kasih teman-teman.